Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat teman-teman guru penggerak yang luar biasa pada pagi hari ini. Teman-teman semua, kita sudah mengetahui bahwa tujuan kita adalah sebagai guru penggerak adalah untuk bagaimana mewujudkan merdeka belajar bisa diterapkan dalam lingkungan sekolah ini, dalam sekolah kita. Nah, baik teman-teman, kita hari ini akan berdiskusi, akan sharing tentang bagaimana mempraktekkan atau menyiapkan bagaimana pembelajaran atau mendesain pembelajaran itu supaya menarik. Nah, saya yakin nih guru-guru hebat Bapak dan Ibu semua mempunyai ide-ide yang cemerlang, mempunyai ide-ide yang hebat. Nah, silakan kalian tuangkan dalam gamebot yang sudah saya buat. Silakan buka di grup chatnya. Oke, Bapak Ibu sudah bisa membukanya. Sudah, Bu. Sudah? Ada beberapa peraturan yang harus kita sepakati ya, bahwa di dalam gamebot ini karena di sini adalah papan digital. Jadi yang pertama yang Bapak Ibu perhatikan adalah dilarang klik krem ya, clear krem. Nah, di sini ini nggak boleh diklik ya, karena nanti akan hilang dan terhapus semua. Yang kedua, Bapak dan Ibu tidak diperbolehkan mengklik tulisan temannya ya. Jadi karena ini papan digital semua orang bisa mengakses, jadi mohon jangan ada yang mengklik tulisan temannya. Nah, sekarang saya inginkan partisipasi Bapak dan Ibu semua untuk menuangkan ide-idenya membuat bagaimana mendesain pembelajaran yang menarik. Silakan, ayo. Semuanya sudah bisa buka Gamebot saya? Nah, sudah ada yang sudah masuk ini. Tapi di sini tidak ada namanya ya. Siapa ya ini ya? Jangan lupa dikasih nama ya. Di sini ada titik 3 di atasnya, itu bisa untuk mengedit. Jadi diberi nama. Oke, Riri, menerapkan metode diskusi aktif. Wah, luar biasa. Ya, yang lain ditunggu, baru satu orang ini yang muncul. Saya harap semua peserta ikut berpartisipasi menuangkan idenya. Wah, menarik nih. Ada sudah banyak nih yang memberikan kontribusinya. Wah, di sini ada yang memberikan apresiasi atau reward. Wah, ini sama nih Ida dan Ari. Coba saya ingin mendengar nih, reward yang seperti apa sih yang supaya membuat anak-anak tuh menarik. Coba Ari bisa disampaikan gagasannya untuk memberikan reward yang menarik itu seperti apa? Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dulu pernah mengajar di TK ya, Bu ya. Dan jika nanti saya sebagai guru penggerak nanti akan diterjunkan lagi ke TK atau ke SD, itu dulu saya pernah memberikan reward itu. Jadi setiap saya masuk ke kelas, saya pasti akan membawa permen, satu bungkus atau coklat-coklat kecil. Jadi pada saat proses pembelajaran itu saya akan memberikan reward-reward tersebut kepada anak-anak yang aktif atau anak-anak yang mempunyai nilai plus di saat pembelajaran itu. Jadi misalnya anak ada yang dia berhasil menjawab pertanyaan yang saya lontarkan, akan saya berikan satu permen atau satu coklat. Nah, itu biasanya membuat anak senang dan membuat anak bersemangat untuk mendapatkan permen atau coklat-coklat tersebut. Jadi membuat anak, saya mau menjawab gitu.
gitu, aktif jadinya Bu, begitu Bu. Wah, luar biasa ya dari Bu Ari ini bahwa nanti banyak variasi, banyak reward yang bisa dilakukan. Nah, kalau menurut Bu Ida ini bagaimana? Reward yang seperti apa? Kalau tadi Bu Ari kan menyampaikan rewardnya bisa berupa permen atau hadiah-hadiah kecil. Nah, kalau untuk Bu Ida sendiri itu reward yang seperti apa? Ya, terima kasih Bu Siti Hafsah. Saya sepakat dengan Bu Riri, reward itu bisa berupa benda, tapi jangan lupa juga apresiasi atau memperbanyak juga pujian. Yang ini kan tidak mahal, bisa dilakukan oleh guru saat itu juga. Itu saja tambahannya, Ibu. Oh ya, luar biasa nih. Jadi bisa berupa pujian, bisa berupa hadiah kecil. Wah, menarik ya. Ya, jadi di sini bisa menggali. Nanti teman-teman juga bisa menggali yang lain. Wah, di sini ada juga yang menuliskan ada ice breaking. Mohon maaf ya, lagi batuk. Ice breaking itu seperti apa dan disampaikan di dalam kelas itu supaya bagaimana ini? Bagaimana ini? Ibu Mita, tolong bisa disampaikan ice breaking itu seperti apa dan bagaimana aplikasinya dalam pembelajaran yang menarik. Baik, terima kasih Bu Siti. Saya Meta. Saya menuliskan sebaiknya ada ice breaking. Ice breaking itu kegiatan-kegiatan untuk membuat suasana menjadi gembira kembali. Ya, ini bisa dilakukan di awal di awal kelas, di tengah maupun di akhir, ketika memang guru melihat anak sudah mulai kurang fokus atau sudah mulai kelihatan nampak kejenuhan. Dan sebaiknya speaking juga melibatkan siswa. Oh, jadi ini bisa di awal, bisa di tengah, atau bisa di sebelum penutup ya, Bu Ida ya? Iya. Supaya pembelajaran tadi tidak membosankan. Jadi ketika anak-anak melihat ada yang sudah mulai letih, nah kita sebagai guru itu bisa memfasilitasi mereka dengan ice breaking dulu. Wah, menarik ini ya. Wah, ini ada juga nih yang memberikan masukan belajar lebih bersifat praktik. Nah, pada Caca nih, bagaimana nih Caca nih? Ya Bu, itu saya Caca. Jadi saya lebih memperhatikan siswa itu akan selalu bersemangat jika langsung praktik. Jadi dia tidak mendengarkan teori, tapi langsung praktik, misalnya mengenal lingkungan sekitar itu sambil jalan-jalan, terus mereka menuliskan ada apa sih di lingkungan tersebut gitu. Jadi dengan praktik mereka juga bisa memahami materi-materi yang harus kita pelajari, gitu Bu. Wah, luar biasa ya. Iya, memang. Karena prinsip pendidikan yang memerdekakan kan kita mengacu untuk memerdekakan belajar anak. Jadi anak yang menjadi pusat acuan belajar kita. Dengan praktek seperti ini, itu akan membantu anak-anak untuk melakukan praktek. Nah, menjadi pertanyaan saya, apakah semua pelajaran itu bisa dibuat praktek? Saya rasa bisa, Ibu. Oh, iya. Ya, gantian nih siapa nih? Silakan Ahmad. Silakan Pak Ahmad ya. Saya rasa semua pelajaran bisa dibuat praktek, tergantung kan nanti mau pelajaran apa. Matematika bisa nggak dibikin praktek? Bisa. Tinggal kita lihat materinya, kita bikin praktek-praktek pembelajaran dengan bahan-bahan yang ada yang bisa digunakan untuk misalnya bagaimana menentukan atau melakukan operasi hitung dengan praktek kan bisa. Misal anak dengan lari sana sini kan seperti itu bisa Ibu. Agama praktek pasti bisa dan yang lain pun saya rasa semua bisa dipraktekkan untuk pelajaran itu Ibu. Makasih. Ya, wah luar biasa ya. Jadi memang sih kita harus sebagai guru itu sebagai role model yang bagaimana bisa mendesain kelas itu supaya pembelajaran menarik. Salah satunya tadi dari percakapan kita, dari keynote yang Bapak Ibu sampaikan di Jamboard, saya akan membuat kesimpulan nih ya. Bagaimana mendesain pembelajaran yang menarik. Salah satunya adalah
kita harus menerapkan ice breaking ketika anak-anak mulai merasa lelah. Yang kedua, memberikan reward yang menarik untuk anak-anak supaya anak-anak itu lebih ekspresif, lebih senang untuk mengikuti pembelajaran dan melakukan pembelajaran bersifat praktek dan diskusi aktif. Nah, ini bisa ditarik benang merahnya di sini. Saya kumpulkan ya bahwa ini ada nanti beberapa kelompok. Nah, ini ice breaking ini juga bisa diterapkan ketika dalam proses pembelajarannya. Nah, oke. Jadi, dalam kesempatan ini apa yang bisa kita gali, yang bisa kita terapkan nanti Bapak Ibu, bahwa yang akan datang, tugas kita yang akan datang tuh karena semakin berat. Jadi kita nanti bagaimana mendesain pembelajaran kita ke depannya itu supaya lebih menarik dan menantang dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam praktek-praktek belajar yang baik. Jadi belajar kalau dalam dulu tuh namanya Paikem Gembrot ya, bagaimana supaya anak-anak itu aktif dalam belajar dan berdiskusi, dan itu adalah kita yang harus men-settingnya. Nah, Bapak dan Ibu semua, dalam kesempatan ini adakah yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu semua? Oke, semua sudah cukup ya. Saya rasa karena sudah tidak ada yang ditanyakan, jadi sekali lagi bagaimana kita mau mendesain pembelajaran itu yang menarik adalah bagaimana kita harus selalu aktif, selalu berinteraksi dan menggali potensi diri kita supaya bisa menjadi lebih baik, menciptakan, mempraktekkan belajar yang bersifat praktek dan mendesain kelas kita supaya lebih menarik lagi. Oke, terima kasih. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu yang hebat. Kita akan bertemu kembali dalam forum yang lain lagi. Semoga kita semua sehat dan dalam keadaan yang terus mau bergerak. Kita sama-sama maju bergerak untuk pendidikan Indonesia. Semangat Bapak Ibu semua. Oke, Semangat, semangat. Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.